Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian, adik-adik sekalian? Bagaimana keadaannya sekarang? Insya Allah masih dalam keadaan sehat, karena dengan adanya virus ini menyebabkan pembelajaran kita sering dilaksanakan online. Tapi dengan pembelajaran online ini saya mencoba untuk memberikan media pembelajaran online lewat video penjelasan materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang kita bahas mengenai mol, konsep mol, molaritas dan molalitas. Pada pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengenceran larutan. Nah, dalam pengenceran larutan kita pasti ada kaitannya dengan konsentrasi, baik berupa mol ataupun molaritas. Nah, apa itu pengenceran larutan? Mari kita lihat. Oke. Pengenceran larutan adalah penambahan zat pelarut ke dalam suatu larutan. Nah, harus kita garis bawahi adalah bicara tentang larutan berarti larutan itu terdiri dari dua, yakni zat terlarut dengan zat pelarut yang masing-masing bercampur secara homogen. Nah, nilai molaritas larutan akan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Hal ini kenapa? Karena pada peristiwa tersebut jumlah zat terlarutnya itu tetap, tetapi volume larutan menjadi lebih besar. Kalau kita lihat konsepnya, karena jumlah mol zat itu tetap, maka berarti jumlah mol zat sebelum pengenceran itu sama dengan jumlah mol zat sesudah pengenceran. Kalau misalnya jumlah mol zat ini kita umpamakan sebagai N, yang kemarin kita sudah belajar rumusnya mol. Rumusnya mol itu adalah N sama dengan massa per atom relatif atau molekul relatif. Nah, kaitannya dengan mol berarti kalau misalnya bicara jumlah mol zat, maka sering kita simbolkan dengan N, sehingga N sebelum pengenceran itu sama dengan N sesudah pengenceran. Lanjut. Nah, kita kembali ke rumus molaritas yang kemarin. Kalau rumus molaritas itu adalah M sama dengan mol per volume. Karena kita bicara jumlah mol zat, maka molnya bisa kita ubah menjadi rumusnya N sama dengan atau mol sama dengan V kali M, volume kali molar. Ini bisa kita balik. Molaritas sama dengan N per P, maka bisa kita balik mol sama dengan P kali M atau mol sama dengan volume kali molar. Nah, kita lihat jika jumlah mol sebelum pengenceran kita anggap N1 dan sesudah pengenceran kita anggap N2, maka kita kembali ke sini bahwa N sebelum pengenceran itu selalu sama dengan N sesudah pengenceran, hanya volumenya yang berubah. Sehingga rumusnya N1 sama dengan N2. N1 rumusnya adalah V kali M, sehingga N1 bisa kita ganti rumusnya P1 kali M1, dan N2 bisa kita ganti rumusnya V2 kali M2, sehingga
rumus pengenceran itu secara umumnya adalah P1 kali M1 sama dengan P2 kali M2. Ini yang kita harus garis bawahi. Ini adalah rumus pengenceran. Jelas ya adik-adik sekalian? Jadi kita lihat contoh soal. Nah, di contoh soal ini kita lihat larutan NH3 konsentrasinya atau molaritasnya itu sama dengan 2. Kemudian volumenya itu 100 ml. Nah, diencerkan dengan air atau pelarutnya air sampai volumenya menjadi 500 ml. Pertanyaannya, berapa molaritas encer yang terjadi? Encer yang oh, ini salah ketik. Berapa molaritas larutan encer yang terjadi seharusnya. Jadi kita kembali ke persamaan ini atau rumus pengenceran, yakni V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Maka kita harus jawab dengan berdasarkan persamaan ini. Kita lihat ini kita sudah bisa lihat, tinggal mengisi titik-titik saja. Nah, di soal itu bisa kita ketahui NH3 itu adalah zat terlarut, sedangkan air adalah zat pelarut. Nah, larutan sebelum diencerkan dan sesudah diencerkan itu bisa kita tulis di sini. Konsentrasi awal NH3 itu berapa? M1-nya berapa? Kemudian M2-nya berapa? P1-nya berapa? P2-nya berapa? Nah, yang ditanya di soal adalah berapa molaritas larutan encer yang terjadi. Berarti yang ditanya adalah molaritas larutan setelah mengalami pengenceran. Sehingga kalau kita lihat yang ditanya di sini berarti M2. Yang ditanya adalah molaritas setelah pengenceran. Nah, bisa kita tulis di sini, berarti adik-adik bisa lihat ya berapa ya M1, V1, V2 berapa ya kira-kira di sini. Kalau kita lihat di soal larutan NH3 2 molar, berarti M1-nya sama dengan 2 molar, bukan 2 miliar ya, molar. Ya, ini kita bisa lihat. Nah, ini 2 dan M2-nya pasti yang ditanyakan, karena ini berapa molaritas larutan encer yang terjadi, berarti ini masih tanda tanya karena ini yang kita cari. Kemudian V1-nya volume larutan sebelum diencerkan berarti 100 karena diencerkan dengan air sampai. Nah, kalau bicara sampai berarti ini adalah volume setelah diencerkan. P1-nya berarti 100, V2-nya berarti 500. Nah, ini sudah ada di layar ini yang diketahui masing-masing M1, V1, V2. M1 sama dengan 2, V1 sama dengan 100, V2 sama dengan 500. Nah, selanjutnya kita langsung ke persamaan ini. Kita tinggal mengganti simbol-simbol ini, volume, molar, volume 1, molaritas 1, volume 2, molaritas 2. Berarti volume 1 berarti sama dengan 100, molaritas 1 sebelum pengenceran berarti sama dengan 2. Kemudian volume yang kedua atau volume 2 setelah diencerkan itu adalah 500, dan konsentrasi yang kedua adalah yang ditanyakan. Ya, ini masih kita tulis M2, sehingga M2 pindah ke sini. Ini berarti kita kalikan saja 100 kali 2 berapa ya, 200. Berarti ini bisa kita balik rumusnya, M2 jadi di sini, sehingga ini 100 kali 2 sama dengan 200. Ini 500 tetap turun ya, masih tetap 500, sehingga M2 nya bisa kita dapat 200 bahagi 500 berapa ya, berapa kira-kira adik-adik sekalian ya, 0,4 molar. Jadi ini cara perhitungannya. Oke, adik-adik sekalian, kalau ada pertanyaan silakan
tulis di komentar YouTube. Silakan share saja pertanyaannya di situ. Langsung kita lanjut. Nah, bagaimana jika pencampuran larutan dengan konsentrasi berbeda? Kita lihat pada larutan yang baru biasanya itu jumlah mol zat terlarut merupakan jumlah total dari mol zat dalam kedua larutan tersebut. Jadi artinya pada larutan setelah pengenceran, nah larutan yang baru itu jumlah mol zatnya merupakan total dari mol zat kedua larutan tersebut. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi N itu jumlah mol zat, maka bagaimana menghitung jumlah mol zat campuran? Berarti jumlah mol zat yang pertama ditambah dengan jumlah mol zat yang kedua. Ini hasilnya pasti jumlah mol zat campuran. Sama dengan penjelasan di atas ini. Jadi larutan yang baru jumlah molnya itu adalah hasil atau total dari penjumlahan kedua mol zat larutan. Nah, dengan menggunakan persamaan yang tadi, masih persamaan molaritas, itu mol sama dengan volume kali molar. Berarti kalau kita kembali ke sana, N1 ditambah N2 sama dengan N campuran. N1 kita ganti dengan P kali M, maka N1 kali P1. Kemudian N2 berarti N2 kali V2. Dan campuran berarti MC kali PC, artinya molaritas campuran kali volume campuran. Jadi ini rumusnya. Bedanya dengan rumus yang tadi, itu kita pengenceran untuk konsentrasi yang sama. Kalau yang berbeda, maka rumusnya akan berubah seperti ini, di mana N1 ditambah N2, N1 itu N1 kali P1, sedangkan N2 N2 kali P2. N campuran berarti NC kali PC. Nah, bagaimana cara menghitung atau menerapkan di contoh soal? Kita lihat contoh soal berikut. Larutan HCl 2 molar yang volumenya 100 ml dicampur dengan larutan HCl 0,1 molar dengan volumenya 400 ml. Berapa molaritas larutan yang terjadi? Jadi di kedua larutan ini masing-masing diketahui konsentrasi HCl-nya 2 molar, sedangkan HCl-nya 0,1. Begitu juga dengan volumenya di HCl 100 ml dan volume berikutnya adalah 400 ml. Nah, kita kembali ke persamaan ini di atas. Berarti kita mengidentifikasi masing-masing mana M1, mana P1, N2, P2, dan MC dan PC. Kalau kita lihat persamaan ini, maka kita harus masing-masing mengidentifikasi mana konsentrasi yang pertama dengan konsentrasi yang kedua. Nah, kalau bicara larutan HCl 2 molar yang volumenya 100 ml dicampur dengan larutan HCl 0,1, berarti konsentrasi yang pertama itu berarti 2 molar. Konsentrasi yang pertama ini berarti 2 molar. Kemudian volumenya jadi 100. Kemudian konsentrasi yang kedua adalah 0,1. Dan volume yang kedua adalah 400. Kita cek, ya ini jadi 2 berarti 2 molar, volumenya berarti 100 ml. Konsentrasi yang kedua adalah 0,1 dan volumenya adalah 400. Nah, karena yang ditanya adalah berapa molaritas larutan yang terjadi, berarti yang ditanya adalah molaritas larutan campuran. Jadi molaritas campuran yang ditanya, maka kita tulis ini MC masih tetap. Berapa volume campurannya? Volume campurannya berarti kita menjumlahkan volume yang pertama dengan volume yang kedua. 100 ditambah 400 berapa? 500. Ya, 500. Nah, ini
kita sudah bisa lihat masing-masing sudah teridentifikasi, tinggal kita hitung secara matematik. Ini 2 kali 100, ini 0,1 kali 400, 2 kali 100 berarti 200, 0,1 kali 400 berarti adalah 40. Nah ini berarti masih tetap 500. Nah sekarang yang ditanya adalah molaritas campuran. MC ditarik ke sini rumusnya, maka ini kita uraikan dulu, operasikan dulu. 200 kali 40 berarti sama dengan berapa? Ya, sama dengan ini tambah ya. Jadi 2 kali 100 200 tambah 0,1 kali 400 berarti 200 ditambah 40 240. Ini salah ya rumusnya. Ini seharusnya tambah bukan kali. Salah ketik, maklum manusia ya. Oke, dan ini 500 berarti ditulis di bawahnya, berarti 240 dibagi 500 sama dengan 0,48 molar. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa dulu subscribe channel YouTube-nya saya. Semoga bisa bertambah jumlah subscribe guys, dan di follow Instagram saya juga. Tetap di rumah doang, jangan kemana-mana karena kita sama-sama memutus mata rantai pandemi virus corona. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.